Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Bimbel YM. Kita akan bahas materi biologi tentang ekologi ya. Bersama saya, seperti biasa, Coach Yayu Maria Ulfa ya. Ya, di ekologi ini kita akan bahas konsep dasarnya dan juga siklus biogeokimia ya. Kalau dari pengertiannya nih, ekologi itu adalah ilmu tentang rumah. Eko itu artinya rumah, sama kayak ekonomi gitu. Cuman kalau ekonomi kan pembelajaran tentang angka-angka ya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan logos itu ilmu atau studi. Jadi di dalam ekologi ini mengkaji tentang interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau dilihat dari hierarki kehidupan nih, kita kan tersusun dari molekul paling kecil ya, atom gitu tuh, ada unsur-unsur atom, terus juga membentuk molekul, makromolekul, ini KLP, karbohidrat, lipid, protein, terus membentuk organel, ribosom dan lain-lain, membentuk sel, terus membentuk jaringan, tisu, terus kemudian organ, ini contohnya jantung, organ sistem, peredaran darah, pencernaan, respirasi, dan lain-lain, serta membentuk organisme utuh gitu kan. Nah, ini adalah kajian mikrokosmos atau anatomi dan fisiologinya gitu tuh. Jadi ini cakupan yang kecil. Sedangkan di ekologi itu bukan tentang ini, bukan tentang mikrokosmos, tapi lebih luas lagi ya. Jadi organisme atau individu ini dia akan berkumpul dengan sesamanya membentuk populasi yang sejenis ya. Terus populasi-populasi yang berbeda jenis itu akan berkumpul membentuk community atau komunitas gitu di dalam suatu lingkungan. Kemudian komunitas-komunitas itu akan berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya gitu kan. Biotik berinteraksi dengan abiotik sehingga membentuk suatu ekosistem. Ini ada ekosistem buatan dan ada ekosistem alami gitu ya. Kalau yang ekosistem buatan contohnya akuarium, waduk. Kalau yang alami ada apa lagi? Ada hutan gitu kan, laut, bawah laut, lain-lain. Kalau sawah itu termasuk ekosistem buatan juga. Kemudian ekosistem yang berbeda jenis tadi itu akan membentuk biosfer. Biosfer, ada atmosfer, ada litosfer, ini biosfer. Biosfer itu nih termasuk hidrosfer, atmosfer, ekosfer ya, biosfer. Biosfer itu adalah lapisan bumi gitu yang dihuni oleh makhluk hidup. Jadi kalau di atmosfer kamu masih bisa melihat burung, berarti itu masih termasuk biosfer. Kalau di tanah-tanah kamu masih temukan cacing, berarti itu termasuk litosfer gitu ya. Nah, kajian inilah yang dikaji dalam ekologi. Jadi ini disebut dengan makrokosmos gitu ya. Ini tentang ekologi. Cakupannya lebih besar lagi. Nah, di ekologi ini kita mempelajari tentang interaksi antara biotik dan abiotik. Pernah dengar ekosistem kelas? Nah, apakah kelas, sekolah, kantor itu disebut dengan ekosistem ekologi? Enggak ya, karena itu kan interaksinya cuma satu arah gitu tuh. Kalau kamu belajar pakai meja, pakai pulpen, atau ketika teacher menjelaskan pakai papan tulis, itu nggak ada feedbacknya dengan benda-benda di situ gitu tuh. Jadi itu bukan interaksi dan itu bukan ekologi atau ekosistem ya. Harus ada interaksi. Keywordsnya adalah di interaksi. Coba nih, ini adalah lingkungan savana ya. Kita lihat nih interaksi antara zebra ini dengan air gitu kan. Itu kan interaksi antara biotik dan abiotik. Itu timbullah kegiatan alam yang disebut dengan herbivorous ya atau herbivori gitu, memakan tumbuhan itu kan. Terus ada lagi ini hyena. Hyena ini nih makan makhluk hidup lain gitu kan. Itu timbullah dia interaksi predatorus ya atau predator gitu. Bedanya apa herbivore dan predator? Kalau herbivore itu dia makan tumbuhan dan tumbuhannya masih tetap hidup kan itu karena cuma bagian-bagian tertentu. Sedangkan kalau predator ini dia makan dan makhluk hidup yang dimakan itu mati gitu. Jadi nggak bersisa lagi ya, itu ya. Terus ada apa lagi di dalam ekosistem? Ada interaksi kompetisi gitu. Interaksi antar biotik itu dia menimbulkan suatu kompetisi. Kompetisi itu memperebutkan sesuatu gitu kan. Memperebutkan bisa makanan utamanya. Contohnya ini sesama jenis, ini biasanya sesama jenis singa memperebutkan daging gitu. Atau juga memperebutkan pasangan nih, singa jantan A dan B memperebutkan satu singa betina yang sama gitu kan. Atau memperebutkan habitat. Bisa ya, antara hyena dengan singa gitu. Itu juga bisa memperebutkan habitat. Itu. Terus ada apa lagi? Ada siklus nutrisi. Ini siklus nutrisi udah pasti. Siklus nutrisi. Jadi
nutrisi itu terus berputar ya, terus berputar jalur biogeokimia nanti. Dari mana? Utamanya dari tumbuhan ini, terus nanti dimakan kan sama hewan-hewan, sama herbivora. Herbivoranya dimakan oleh karnivora, karnivoranya mati terurai oleh dekomposa dan kembali ke tanah gitu. Tanahnya itu nanti komponen-komponen asal itu akan diserap oleh tumbuhan dan seperti itu. Jadi ada siklusnya. Dan juga simbiosis nih. Interaksi antara dua makhluk hidup ya itu membentuk simbiosis. Ada simbiosis mutualisme, komensalisme, parasitisme, amensalisme gitu kan. Ini contohnya rayap atau ada juga bukan rayap apa ya, flagellata gitu tuh di lambungnya hewan memamah biak ya, itu dia berkompetisi untuk menghasilkan enzim selulase gitu sehingga hewan-hewan memamah biak itu bisa menghancurkan ini ya, selulosa yang ada pada serat tumbuhan. Terus nah ini aliran energi. Aliran energi itu dia diserap pertama kali oleh cahaya matahari kan, karena dia itu paling besar banget energi di muka bumi ini gitu, di tata surya ini. Nah, cahaya matahari itu diserap energinya oleh tumbuhan untuk apa? Untuk melakukan fotosintesis gitu. Terus nanti dia dimakan lagi terus sampai nanti energinya habis dan masuk ke dalam lingkungan, kemudian nanti masuk lagi gitu ya. Karena energi itu prinsipnya apa? Kekekalan energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Terus ada niche. Niche ini disebut juga dengan relung ya, atau peranan dia, role dia di dalam lingkungan. Ini contohnya singa dan hyena atau harimau itu punya niche yang sama gitu. Tapi dalam suatu waktu dia punya peran yang berbeda gitu. Harus ada yang artinya setiap komponen itu punya peran yang berbeda-beda. Kalau dia perannya sama itu bisa kompetisi jatuhnya ya. Dan nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, ini nih 4 hukum ekologi yang harus diketahui ya sama kalian. Pertama, everything is connected to everything else gitu. Everything is connected to everything else. Ini maksudnya perubahan suatu aspek akan mempengaruhi yang lain gitu. Ketika lingkungannya berubah, dia akan mempengaruhi yang lain. Contohnya di rantai makanan ya. Kalau ada salah satu tingkat komponen ekosistem itu mati, maka akan mempengaruhi gitu selanjutnya. Nah itu tuh contohnya rantai makanan, interaksi antar komunitas tadi yang simbiosis, misalnya interaksi dua ketika ketika bunga dengan lebah itu lebahnya nggak ada ya, dia akan terganggu itu ya. Terus yang kedua, everything must go somewhere. Everything must go somewhere. Tidak ada yang muncul atau lenyap begitu saja. Ini hukum tadi, hukum energi. Energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Air ini contohnya, siklus air dan siklus biogeokimia, nutrisi, ini pasti akan terus-terusan. Terus nature knows best. Nature knows best. Perubahan pasti akan selalu terjadi dan alam akan selalu bergerak menuju keseimbangan atau equilibrium. Ini maksudnya adalah ketika misalnya bencana alam terjadi, itu kan akan menghancurkan suatu populasi dan ekosistem ya. Tapi setelah itu kita akan melihat kembali ekosistem tersebut survive gitu tuh. Muncul lagi ekosistem yang baru. Jadi pasti ada hikmah gitu ya dalam setiap kejadian. Alam itu pasti tahu yang terbaik untuk bumi ini gitu kan. Contohnya suksesi, seleksi alam, dan adaptasi. Terus yang terakhir, there is no such thing as a free lunch. Ini nggak ada yang gratis. Maksudnya semua itu harus bayar. Setiap perubahan yang terjadi pada sistem alamiah pasti punya konsekuensi. Contohnya, kan energi tadi, siklus energi itu paling besar di matahari ya, atau siklus air. Air itu didapatkan dari tumbuhan kan, tumbuhan yang menyerap air, kemudian disimpan di dalam tumbuhan dan terus-terusan kayak gitu siklus air. Ketika hutan sebagai reservoir air itu dibabat habis, kemudian dibentuk perumahan dan lain-lain, maka ya kebutuhan airnya akan berkurang kan. Jatuhnya apa? Jatuhnya banjir, longsor, terus juga kekurangan air, kekeringan dan lain-lain gitu tuh. Jadi pasti harus ada harga yang harus dibayar gitu ketika kita mengambil sesuatu dari alam. Contohnya aliran energi ya. Nah, ini faktor yang membentuk ekologi dulu nih.
ada faktor abiotik, tapi ini makro iklimnya ya. Makro iklim ini artinya yang mempengaruhi iklim secara besar gitu. Satu bumi kita ini diatur oleh faktor-faktor abiotik yang kemudian faktor abiotik makro iklim inilah mempengaruhi ekosistem-ekosistem yang ada di dalam daerah-daerah tertentu gitu tuh. Jadi ini cakupannya besar sekali. Pertama, intensitas cahaya. Nah, intensitas cahaya pada bumi ini kan berbeda-beda ya. Ada daerah yang menerima cahaya paling banyak nih di ekuator ya, di garis ekuator termasuk Indonesia, itu kita kan mendapat suplai cahaya paling banyak. Jadi di sini makhluk hidupnya beragam gitu. Gimana sih dapat cahaya? Cahaya kan untuk fotosintesis ya. Jadi segala macam tumbuhan itu hidup di situ. Kalau tumbuhan udah banyak pasti hewan pun, fauna pun ikut tumbuh di situ. Sedangkan di daerah agak ke atas atau agak ke bawah itu cahayanya low, sedikit. Jadi ya efeknya ke lingkungan juga gitu kan. Itu intensitas cahaya. Terus arah angin dan efek Coriolis. Arah angin juga menentukan loh. Angin ini kan nanti akan membentuk apa ya, mengedarkan uap air ya. Di sini kan ada cahaya matahari, terus ada air yang menguap gitu kan, dan dibawa oleh angin yang bergerak gitu ya, udara yang bergerak. Terus karena dia membawa uap air, nanti akan terjadi akumulasi nih di daerah sini dan di daerah sini. Akumulasi apa? Akumulasi awan gitu ya. Akhirnya terbentuklah awan karena dia membawa uap air. Terus awan itu akan jatuh dan hujan. Hujan akan menyebabkan kelembapan ya, kelembapannya tinggi. Jadi ini juga arah angin dan efek Coriolis ini mempengaruhi kelembapan suatu daerah ya, curah hujan dan kelembapan. Itu karena adanya arah angin. Itu ya. Jadi ada daerah yang kering banget, lembab, ada yang kering, ada yang lembab gitu. Itu. Terus ada perbedaan musim. Ini juga sama. Perbedaan musim menyebabkan diakibatkan oleh ini kan bedanya lama penyinaran kan, dan nih bentuk bumi kan itu enggak lurus ya, tapi miring gitu kan ya. Jadi ada bagian yang siangnya lebih lama gitu atau malamnya yang lebih lama. Nah, ini berakibat pada ekosistem mereka juga gitu. Itu ya. Jenis-jenis bioma nih, jenis-jenis bioma. Bioma tuh ada 8. Yang kalau yang kamu tahu cuman tundra, savana kayak gitu. Masih banyak ya, ada 8 ternyata. Yang pertama ada tundra. Tundra itu di bagian utara bumi ya, sebelah atas-atas. Curah dan suhunya itu rendah gitu. Hujannya bentar banget kan, tadi dilihat tuh di arah angin ya, itu sebelah atas itu dia akumulasi awannya itu nggak ada gitu tuh. Jadinya dia curah hujannya rendah, suhunya rendah juga. Vegetasi yang tumbuh di sini lumut-lumutan, lichen, semak gitu. Karena dia tadi curah hujan yang rendah menyebabkan pohon itu susah tumbuh di sini. Kalau pohon kan butuh air banyak ya. Itu dan itu deh. Jadinya cuma lumut, lichen dan semak. Lichen ini interaksi ya antara jamur dengan alga hijau. Sedangkan faunanya ada ruminansia besar, mus, contohnya karnivora besar, beruang, begitu ya. Itu tundra. Terus ada taiga. Nah, kalau taiga ini lihat tuh, kelihatan kan ini adalah pohon pinus ya. Suhunya besar, suhunya itu tinggi gitu maksudnya. Terus vegetasi ya di sini adalah konifer, pohon-pohon pinus. Faunanya mamalia besar, beruang, terus mamalia sedang juga, yang kebanyakan bermigrasi dari tundra ke taiga. Karena ini juga masih di utara nih, sebelah utara bumi, cuman agak bawah ya daripada utaranya gitu. Jadi agak di bawah tundra. Jadi hewan-hewannya masih cenderung sama. Terus ini nih temperate forest. Temperate forest ini bioma yang daunnya itu banyak yang meranggas, jadi gampang rontok gitu. Kalau ini kan evergreen ya, taiga ini evergreen, hijau sepanjang masa. Mau musim salju juga dia tetap tumbuh gitu. Kalau ini enggak, kalau udah masuk fall dia kan jatuh gitu tuh, gugur dan habis meranggas. Itu ya di Belanda ini banyak banget. Jepang juga termasuk beberapa. Suhunya hangat, cenderung hangat. Kalau hangat banyak kan yang bisa tumbuh di sini gitu, tapi sayangnya dia tipe tumbuhan yang meranggas. Faunanya mamalia sedang, burung, serangga di sini banyak. Terus ada grassland. Nih, kalau grassland ini dikit sih ya, biomanya cuma di beberapa daerah bumi aja gitu, di Indonesia nggak ada. Dan bukan di bagian Khatulistiwa. Ini semua bukan di bagian Khatulistiwa. Suhunya besar, tinggi, vegetasi dominasi rumput dan semak, tahan api dan kekeringan gitu. Karena dia hangat gitu. Nggak ada awan di situ, terus cenderung
panas lah ya. Jadinya makhluk hidup yang bisa bertahan di sini tuh rumput aja gitu sama semak-semak. Kalau ada pohon bisa bisa kebakaran ya saking panasnya gitu. Rumputnya pun tahan kering gitu. Faunanya herbivora perumput, grazel, antelope kayak gitu. Ini hewan-hewan yang di luar. Di Nat Geo banyak ya kalau sering nonton. Lanjut. Nih, ini jenis yang kedua. Ada chaparral. Chaparral apa tuh? Pernah dengar nggak? Chaparral. Chaparral ini terletak di Eropa Selatan, Selatan Australia, terus Selatan Afrika. Gitu. Suhunya hanya tinggi di musim panas aja, sisanya itu rendah. Vegetasinya rumput, semak, pohonnya kecil-kecil. Nah, ini kelihatan kan? Pohonnya kecil, nggak bisa tinggi-tinggi. Terus faunanya mamalia, burung, reptil, amfibi, arthropoda kecil di sini hidup. Bisa search nanti ya chaparral. Terus ada ini tahu banget nih pasti kan, savana ya, savana. Ini lokasinya di Afrika Tengah, Amerika Selatan, Australia gitu. Suhunya hangat, ada beberapa pohon sedikit dengan berjarak gitu, agak jauh-jauhan ya pohonnya. Semak, rumput, pohon tersebarnya berjarak. Hewan ini antelope nih, terus ada mamalia herbivora, terus mamalia karnivora, banyak sekali. Dan ini apa? Ini udah jelas banget nih. Nih yang paling eksis, desert ya atau padang pasir. Contohnya di Asia Barat ada gurun Gobi, ini gurun. Terus ada Afrika Utara, gurun Sahara, Australia dan Amerika juga ada. Rentang suhunya besar, curah hujannya rendah. Dia suhunya tinggi, curah hujannya rendah gitu. Jadi kalau siang tuh panas-panas banget, kalau malam dingin banget gitu. Vegetasinya semak dan sukulen, sejenis kaktus ya yang bisa menyimpan air. Faunanya reptil, burung, arthropoda, terus juga ada unta gitu kan. Terakhir nih, ini terakhir maskotnya nih. Rainforest ya, tropical rainforest ini banyak sekali, hampir banyak, pokoknya lebih banyak dari bioma-bioma yang lain ya. India, Madagaskar, Jepang, Indonesia, New Zealand, Amerika Tengah, Selatan, Brazil, Afrika Tengah dan lain-lain. Nah, tropical rainforest ini banyak yang menduduki di wilayah ekuator khatulistiwa. Jadi suhunya itu tetap hangat. Karena suhunya yang hangat, tumbuh-tumbuhan itu senang gitu tumbuh di situ kan, akhirnya banyak makhluk hidup yang tumbuh juga di situ. Beragam pohon kanopi berlapis ya, nggak ada ya pohon yang tumbuh di bawah kanopi gitu, karena kan dia nggak dapat cahaya, paling yang tumbuh di bawah kanopi itu lumut-lumut dan tanaman kecil aja. Faunanya biodiversitas sangat tinggi, banyak sekali di sini yang hidup, burung, pokoknya semuanya ada, mamalia juga ada, gajah dan lain-lain. Nah, ini faktor abiotik yang mikroiklimnya. Jadi kalau yang mikroiklim ini berpengaruh terhadap daerah kecil aja gitu. Contohnya se-RT, kabupaten gitu. Kalau tadi kan sebumi ya. Suhu. Suhu ini bisa membatasi organisme berdasarkan perbedaan anatomi fisiologi kan. Jadi ada makhluk hidup yang ektoterm dan endoterm gitu kan. Kalau ektoterm ini suhu tubuh dia diatur oleh luarnya gitu. Contohnya ikan gitu kan. Terus apa reptil. Kalau endoterm diatur oleh dalam tubuhnya karena ada hipotalamus. Contohnya burung dan mamalia. Terus air juga. Air ini mempengaruhi kelembapan, regulasi suhu dan metabolisme gitu ya. Nih, kelembapan. Kelembapan itu kandungan air di udara. Jadi kalau kalau di pantai kan panas ya, tapi kering gitu kan. Sedangkan di Bogor panas tapi lembab gitu. Jadi yang membedakan adalah kondisi airnya, kelembapan. Regulasi suhu juga kan, kita mengeluarkan keringat kan pakai air kan untuk menurunkan suhu. Berarti pada saat kita mengeluarkan keringat itu juga mengeluarkan urea, garam dan lain-lain. Jadi berpengaruh terhadap regulasi suhu dan metabolisme. Salinitas nih kadar garam ya, NaCl. Membatasi organisme akuatik berdasarkan osmoregulasi atau pengaturan cairan tubuh. Ini contohnya ikan air tawar dan ikan air laut. Ini perilakunya berbeda kan. Kalau ikan air tawar, karena dia terlalu banyak air di lingkungannya, jadi dia sedikit sekali minum gitu tuh, tapi mengeluarkan urin banyak. Sedangkan ikan air laut, upaya dia untuk mendapatkan air murni itu kan susah. Jadi dia sebanyak mungkin minum air laut untuk menangkap pure H2O gitu, dan urinnya sedikit aja supaya nggak kehilangan air itu ya. Itu yang mempengaruhi. Terus intensitas cahaya juga. Intensitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis gitu. Ini untuk hutan-hutan tertentu. Oksigen pun sama mempengaruhi respirasi dan metabolisme. Karena oksigen inilah
zat yang paling penting dibutuhkan untuk kita bisa melakukan metabolisme karbohidrat ya, supaya dapat energi itu. Tanah dan batuan ini berhubungan dengan pH dan mineral, mempengaruhi serapan dan daur ulang nutrien. Tanah kalau kondisinya asam gitu, karena hujan asam atau terlalu basah ada sabunnya, itu juga nggak akan mau tumbuh ya, mikroba dan makhluk hidup lain gitu. Kalau sama pula dengan yang miskin mineral, contohnya nggak ada nutrisinya, itu juga makhluk hidup nggak mau hidup di situ. Oke, sekarang masuk ke aliran energi dan nutrisi nih. Ekosistem it's about relation tadi kan, antara link abiotik dan biotik. Ada lagi yang lebih kompleks. Ini ekosistem. Kalau tadi ekologi, ini ekosistem. Suatu sistem. Suatu sistem itu kan udah teratur sedemikian rupa ya. Kalau pabrik juga kan sistem. Kalau mesinnya satu rusak ya nggak akan bisa jalan gitu. Pun ekosistem ini, ekologi ini, ekosistem itu sudah berjalan sebagai mestinya. Ada apa di dalamnya? Ada energi gitu. Adalah relasi energi massa antar organisme gitu ya. Mulai dari cahaya matahari nih ya, diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis kan. Kemudian nanti dia akan dimakan oleh herbivora. Herbivora terus nanti akan dimakan oleh karnivora, contohnya di sini serigala ya. Atau herbivora dan karnivora ini sebagai makhluk hidup hewan, dia akan mati, kemudian terurai dan dihancurkan oleh dekomposer gitu tuh. Nah, di dalam proses rantai makanan ini kan ada energi kan? Jadi kenapa herbivora butuh tumbuhan? Ya, butuh energi untuk bergerak. Karnivora kenapa makan anjing ini, kelinci? Ya karena dia butuh energi. Tapi lihat tuh, energi itu nggak hanya dimakan oleh tumbuhan atau hewan itu sendiri, tapi ada sebagian yang dibuang ke lingkungan gitu ya. Itu jadi perpindahan energi mulai dari cahaya matahari sampai ke tubuh pemakan selanjutnya dan juga keluar ke lingkungan. Keluar ke lingkungan ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk panas ya. Digunakan ketika hewan ini berlari jadi panas, atau untuk mamalia itu keringetan kan jadinya panas, mengeluarkan panas. Terus produsen nih. Produsen memperoleh nutrisi dari tanah dan udara. Nah, itu kan dia kan menyerap nutrisi yang dihancurkan dari hewan-hewan ini yang sudah mati, membusuk, dihancurkan kan oleh dekomposer. Nah, digunakan oleh tumbuhan untuk membentuk tubuhnya. Jadi dia untuk bikin daun baru, bikin buah dan lain-lain. Itu butuh nutrisi yang diambil dari tanah. Nah, dari hasil penghancuran ya dua makhluk hidup ini gitu tuh. Membentuknya biomasa. Biomasa itu masa tubuhnya ya, ukurannya kalau di kita tuh punya otot gitu tuh. Dia itu ya bentuk tubuh dia. Terus kan tumbuhan ini punya biomasa, dimakan kan sama herbivora ya, itu dimakan oleh konsumen terus-terusan kayak gitu. Jadi aliran energi ekosistem ini terkait dengan aliran energi dan massa gitu antar organisme. Kalau energi kan nggak kelihatan ya, digunain aja gitu. Kalau biomasa itu kelihatan proses bentuknya dari kecil sampai besar. Nah, aliran energi nih kita bahas lebih lanjut nih. Aliran energi yang paling banyak menyerap energi, ingat, adalah produsen ya, karena dialah yang hanya bisa menyerap energi matahari sebagai energi utama di muka bumi ini. Nih, light energy, primary producer. Primary producer ini atau produsen pertama itu kan nanti dimakan sama herbivora ya. Semakin ke atas, energinya semakin kecil. Gitu. Jadi yang dimakan sama makhluk hidup selanjutnya itu energinya semakin kecil. Taruhlah cuma 10 joule aja. Nih, lihat 10%-nya, 10%-nya. Ini 20.000. Yang dimakan sama herbivora cuma 2.000. Yang dimakan lagi sama tikus nih, makan belalang misalnya hanya 200, terus ke atas kan jadi 2. Ini adalah 10%-nya dari sumber yang dia makan. Terus sisanya kemana? Contohnya 20.000 ini. 19 berapa tuh ya? 18 ribunya kemana? 18 ribunya digunakan dia untuk bergerak dan sebagian dibuang ke lingkungan sebelum nanti mereka semua ini mati dan diuraikan oleh dekomposer gitu ya. Ingat hukum termodinamika 1 nih. Energi bersifat kekal namun bisa berpindah. Ini kan berpindah. Hukum termodinamika 2, perpindahan energi tidak efisien gitu. Jadi nggak 100% dipindahkan, tapi dia hanya sebagian aja dan dikeluarkan dalam bentuk panas. Perpindahan energi selalu meningkatkan entropi semesta atau kekacauan semesta gitu, karena mempengaruhi daerah yang lain. Jadi kalau kita simpulkan, aliran energi
didaur ulang melalui siklus biogeokimia. Kalau energi ya, ada siklusnya. Sedangkan aliran energi hanya mengalir kalau tadi nutrisi, maksudnya nutrisi itu didaur ulang kan melalui biogeokimia. Tapi kalau aliran energi ini hanya mengalir aja, ngikut gitu tuh. Hanya lewat aja tapi tidak membentuk sesuatu. Kalau aliran nutrisi kan dia membentuk biomasa ya. Efisiensi tropik dan piramida energi. Efisiensi tropik maksudnya apa tuh? Jadi efisiensi trofik itu adalah persentase energi atau production yang ditransfer pada tiap tingkatan trofik. Trofik itu energi ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, bahwa hanya sekitar 10% yang ditransfer, yang dimakan oleh makhluk hidup selanjutnya. Nah, contohnya tadi, energi pada daun ini, kan dia bisa berfotosintesis ya, dia 100 joule. Terus dimakan kan sama daun. Nah, apa yang dimakan dari daun itu besarnya hanya 10% aja. Tumbuhan dan biomasa tubuh itu hanya 10 joule. Bukan 10% ya. Berapa tuh persennya ini? Ya, 10 joule lah ya. Ya, 10%. Terus nanti kan dia ada sistem pencernaan ya. Daun ini dimakan masuk ke sistem pencernaan dan menghasilkan feses kotoran. Itu besarnya 50 joule loh. Mengeluarkan waste product itu besarnya 50% gitu tuh dari yang dia makan. Terus sisanya respirasi seluler. Ini kan goalsnya adalah membentuk energi kan, supaya dia bisa bergerak, bikin kepompong dan lain-lain. Sisanya berapa? Sisanya sisanya berapa coba? Sisanya 10 joule gitu. 10 joule itu dia gunakan untuk respirasi dan bergerak. Itu ya, makanya kenapa semakin ke atas energinya semakin kecil. Itu tuh sebetulnya 10% loh dari apa yang dia makan gitu. Masuk ke siklus air ya, siklus biogeokimia. Siklus air ini ya semua orang juga tahu, dari buku SD juga udah ada kan ini ya, bahwa air itu pertama menguap kan di laut ya, banyaknya dia menguap, evaporasi membentuk uap air. Terus kemudian terbawa oleh angin di atas pegunungan kan. Kemudian terjadilah presipitasi. Presipitasi itu jatuhnya ukuran kecil-kecil air. Kemudian dia akan diserap ke dalam tanah menjadi air tanah atau mengalir ke sungai dan juga diserap oleh tumbuh-tumbuhan. Seperti itu ya. Adapun reservoir airnya nih, air itu 97% dalam bentuk air laut. Bayangin loh, dari air 100% di bumi ini 97%-nya air laut gitu kan. Kayaknya di dalam ini banyak sekali makhluk hidup yang belum terekspos. Terus 2%-nya dalam bentuk glaster dan es. Nih, ada bagian yang mana daratan atau lautan itu ditutupi es. Nah, itu besarnya hanya 2%. Sisanya 1% dalam bentuk air tawar. Air tawar yang ada di bumi kita, sungai, di mana-mana itu hanya 1% dari 100. Dan sisanya dalam bentuk uap air di atas. Ini yang masih musim penghujan berarti itu banyak air. Terus masuk siklus karbon. Siklus karbon ini paling utamanya ya, karena kan tubuh kita sendiri juga tersusun dari karbon kan, karbon cycle. Nah, karbon itu ada di makhluk hidup ini kan. Ketika makhluk hidup itu mati, dia akan terurai kan menjadi komponennya gitu tuh. Contohnya di sini anjing, bukan, badak ya, apa ini, kambing. Kambing ini mati akan diuraikan oleh mikroba kan menjadi karbonnya di dalam. Bahkan untuk yang lebih ekstrim lagi nih, nanti makhluk hidup yang mati ribuan tahun akan membentuk fosil gitu kan, bahan bakar. Jadinya dia ketika dibakar hitam, itu karena dia mengandung karbon. Sama kayak kamu lagi bakar sate, dia warnanya jadi hitam kalau gosong kan, karena itu mengandung karbon gitu tuh. Selain itu, karbon selain dihasilkan dari dekomposisi makhluk hidup, dihasilkan juga dari sistem respirasi kita kan. Kita menghasilkan CO2 dari makanan yang kita makan. Terus CO2 yang banyak di sini akan digunakan untuk berfotosintesis. Sayangnya jumlah karbon yang masuk ke dalam atmosfer itu bukan cuma berasal dari kejadian alam, tapi ini nih, karena banyak sekali yang menimbun fuel, bahan bakar karbon di bawah laut, jadinya emisi gas-gas CO2 itu semakin banyak. Faktornya apa? Nanti menyebabkan apa? Menyebabkan efek rumah kaca gitu, pemanasan bumi.
Reservoir karbon atau penyimpan karbon ada di bahan bakar ya, ada gambut, minyak, batu bara, terus mineral dan tanah, senyawa terlarut dalam air, CO2 di atmosfer, biomasa pada seluruh organisme. Karena kan kita itu makhluk hidup yang tersusun dari karbon banyaknya kan. Jadi ini banyak sekali di Indonesia. Siklus nitrogen. Ini nih yang agak-agak lumayan. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen. Nitrogen itu di alam tersedia dalam bentuk N2. Ini adalah nitrogen bebas ya, free living dia tuh sifatnya dan tidak mudah bereaksi, inert gitu tuh, nggak gampang bereaksi. Dia hanya bisa bereaksi dengan tanaman jenis leguminase. Leguminase ini polong-polongan. Bersimbiosis dengan siapa? Dengan bakteri rhizobium. Bakteri rhizobium ini nih akan mengubah N2 tadi di udara menjadi amonium gini ya, NH4+. Amonia tadi selain diambil dari fiksasi, ini proses fiksasi ya, pengikatan N2 dengan leguminase itu. Terus nanti kan akan decay kan, akan hancur. Nah, nanti itu juga salah satu jalan untuk membentuk amonia. Nama prosesnya amonifikasi. Jadi ini amonifikasi, ini pun amonifikasi. Pokoknya kalau dia akhirnya membentuk amonia, NH4 itu namanya amonifikasi. Kemudian amonifikasi ini kan tahu nih, dia harus melewati presiden dulu ya untuk segala jenisnya gitu. Amonifikasi ini apakah bisa digunakan oleh makhluk hidup lain untuk tumbuh? Tidak. Dia itu harus diubah dulu menjadi nitrit NO2. Nama prosesnya nitrifikasi. Yang membantu adalah nitrosomonas. Nitrit apakah sudah bisa dipakai? No. Nitrit itu harus diubah lagi menjadi nitrat. Itu NO3 dari nitrosomonas selanjutnya digunakan oleh nitrobakter. Nah, nitrat deh dihasilkan. Ini bisa digunakan kembali menggunakan pseudomonas ya. Nama prosesnya denitrifikasi. Jadi langsung dilepas ke udara. Ada juga yang natural nitrogen fixation by lightning gitu. Terus ada juga application of fertilizer containing nitrogen fixed by the Haber process. Jadi tumbuhan hanya dapat menyerap N2 dalam bentuk NO3 dan NO4. Coba deh take a look nih. NO4 dan NO3 ini kan ada ion ya. Jadi bentuknya adalah ion. Kalau yang namanya ion itu mudah sekali bereaksi dengan air sehingga kandungan nitrat terus amoniak itu akan berpengaruh terhadap sel tumbuhan yang hidup di situ gitu tuh. Jadinya karena dia harus mengubah dalam bentuk NH4 dan NO3 butuh bantuan bakteri gitu. Fiksasi dengan cara apa? Dengan cara fiksasi tadi oleh Stobacter, Rhizobium, amonifikasi, terus juga ada nitratasi, banyak kali ya. Lanjut ke siklus fosfor nih, siklus fosfor. Fosfor ini adalah mineral yang jumlahnya di alam itu sedikit tapi dibutuhkan lumayan juga gitu. Karena kan fosfor ini adalah kandungan elemen yang ada dalam asam nukleat kita kan, dalam DNA ya, apalagi ATP. Pernah dengar ATP? Adenosin trifosfat. Itu adalah molekul berenergi tinggi gitu. Jadi kita perlu fosfor ini. Fosfor itu dihasilkan dari batuan. Jadi reservoir dia adalah batuan. Bukan makhluk hidup kan. Jadi dan adapun batuan itu akan mengalir ke lingkungan karena adanya erosi gitu. Jadi perlu erosi dulu nih batuan. Kalau dia masih dalam bentuk batu tuh nggak bermanfaat ya. Tapi ketika dalam bentuk mineral yang terurai ke lingkungan itu dia bermanfaat. Terus akan mengendap di laut kan. Yang mengendap di laut ini akan membantu fitoplankton gitu tuh. Terus juga dia akan membentuk sedimen nih di bawah laut itu gitu. Terus juga selain itu fosfor dihasilkan kan ada di dalam tubuh kita kan, fosfor yang habis makan rumput dia akan mati ke lingkungan dan dihancurkanlah sapi tadi gitu oleh bak dekomposer kan, ini dekomposer ya, dan terbentuklah fosfat. Larutan fosfat itu terbentuk. Jadi reservoir karbon atau penyimpan karbon itu satu mineral batuan sedimen tinggi karena dia berasalnya dari batuan. Terus sedimen terlarut di dalam lautan atau daratan ya, ada endofosfat dan biomasa organisme biomasa organisme ya, karena di dalam tubuh kita kan ada DNA gitu kan.
Jadi semuanya pasti punya fosfor di dalam tubuh kita. Udah, oke, contoh soal deh nih. Contoh soal ekologi 1. Dalam suatu ekosistem danau terjadi perpindahan energi. Energi yang tersimpan paling tinggi terdapat di mana? Energi yang paling tinggi. Yo, energi yang paling tinggi itu berarti ada di tingkat trofik pertama ya. Tingkat trofik pertama kalau di piramida energi itu paling bawah. Paling bawah gitu tuh. Atau produsen, nggak mesti paling bawah sih. Untuk yang bagian laut kan dia beradanya paling atas gitu kan, karena kan dia pertama terpapar oleh cahaya matahari atau alga. Tumbuhan nih kalau di sini kan, terus dimakan sama herbivora, terus dimakan lagi sama secondary consumer, terus dimakan lagi sama tertiary, terus habis kan, dihancurkan. Jadi semakin ke atas energinya semakin sedikit. Berbeda, ini piramidanya terbalik ya, kalau di akuatik itu kebalikan. Jadi yang paling atas tuh ini, dan paling banyak. Dia adalah fitoplankton, karena dia bisa berfotosintesis. Terus nanti di bawahnya lagi ada bisa ikan kecil ya, atau udang-udangan kayak gitu kan. Terus di bawahnya lagi ada bentos, kepiting, bentos itu. Dan yang paling akhir adalah burung bangau gitu. Jadi yang paling tinggi energinya itu tersimpan pada fitoplankton itu ya. Oke. Next nomor 2, proses A. Proses A. Ayo, apa ini proses A? Tambahan nitrogen ke tanah terus menjadi NH2, NH3, nitrit dan nitrat. Ini siklus nitrogen ya. Apa itu prosesnya? Banyak banget lagi. Ini nitrit, nitrogen, nitrat itu kan adanya di tanah ya, bukan di udara kayak gini. Itu coba kita masuk ke nah ini ke apa ini, siklus nitrogen ya. Itu kan tadi proses pembentukan NH2, NH3, NO2 dan nitrit ya. Proses pembentukan amonia gitu kan. Ya, berarti amonifikasi gitu. Kalau dinitritasi bisa juga sih, kita cek dulu. Nah, makhluk hidup kan intinya adalah kita nih menghasilkan amonia kan, menghasilkan amonium ya, amonium bisa berasal dari air urin, ekskresinya, tuh kan ekskresinya apa ini, kelinci, atau tadi nitrogen yang diikat oleh rizobium sehingga membentuk amonia, atau makhluk hidup di sini yang sudah mati akan terurai akan menghasilkan amonia gitu. Amonia bisa dipakai oleh tumbuhan lain? Tidak, amonia ini nanti akan diubah menjadi nitrit gitu, dari NH4 menjadi NO2. NO2 bisa dipakai? Enggak, dia pun harus diubah menjadi nitrat. Nitrat nih, lihat nih, ini kan ion-ion ya. Tadi kalau ion itu nanti akan masuk ke dalam air, berikatan dengan air. Kalau masuk ke dalam air nanti dia akan masuk ke dalam silem dan di situ berperan sebagai mineral gitu ya. Nah, amonifikasi itu adalah pembentukan NH3. Contohnya leguminase itu dia melakukan reaksi N2 yang ada di udara, fiksasi ya. Fiksasi N2 berikatan dengan air ini proton ya di udara juga gitu, atau di air. Membentuklah NH3. Jadi NH3 ini enggak ujuk-ujuk jebret NH3 enggak, tapi ada interaksinya antara nitrogen bebas dengan air. Kemudian amoniak tadi akan mengalami nitrifikasi menjadi nitrit dan nitrat. Nitrit itu NO2 minus kan, itu dilakukan oleh nitrosomonas dengan tadi NH3 amoniak dengan oksigen. Kenapa ini perlu oksigen ya? Supaya reaksinya terjadi ya, oksidasi. Makanya tanah itu ya, apalagi yang ditanam-tanami itu harus digemburkan gitu tuh supaya banyak oksigen tersimpan di situ gitu ya. Dihasilkanlah NO2, H2 dan H2O. Terus datang nih nitrobakter. Nitrobakter itu mengubah atau mereaksikan antara NO2 yang sudah jadi oleh nitrosomonas dengan oksigen lagi oksigen, membentuk NO3 minus. Inilah nitrat gitu ya. Atau nitrat tadi kan ion, itu bisa langsung diserap oleh tumbuhan untuk berasimilasi. Kalau denitrifikasi itu pelepasan nitrogen ke lingkungan dan kembali ke atmosfer. Jadi jawabannya apa tadi? Jawabannya yang B ya, modifikasi proses penguraian amonia. Karena kalau yang lain ini kayaknya belum tepat deh. Pembentukan ion nitrat enggak juga, kan ada juga nitrit, nitrifikasi, proses pembongkaran nitrat enggak juga gitu. Jadi yang paling tepat adalah yang B, meskipun itu soalnya agak-agak rancu ya. Lanjut nih. Mana?
Lanjut ke soal selanjutnya. Perhatikan daur fosfor berikut. Proses yang terjadi pada bagian yang bertanda X adalah XXX. Itu dari sisa hewan jadi fosfat. Nah, ada fosfat di sini. Kalau ada fosfat berarti ini adalah siklus fosfor. Ya, tadi fosfor itu dia kita butuhnya banyak tapi jumlah di alam itu sedikit kan. Terus dia itu sumbernya ada di bebatuan, mineral, tuh batu sedimen dan lain-lain. Gitu. Nah, ketika siklus biogeokimia nih kan ada cuan sp ya, karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor. Ini nanti masing-masing interaksi antara elemen ini akan membentuk makromolekul ya, karbohidrat, lipid, protein, dan asam nukleat gitu tuh. Tapi artinya ketika kita mau melakukan siklus fosfor, berarti apa yang harus dihancurkan adalah asam nukleat gitu. Karena di dalam asam nukleat itu ada gugus fosfor. Selain itu di ATP juga ada kan energi. Jadi, lihat, sisa hewan mati. Sisa hewan mati itu kan organik ya. Dia akan mengubah menjadi fosfat. Fosfat anorganik. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang B, gitu ya. Lanjut nih. Organisme yang berada pada tingkat trofik kedua. Tingkat trofik itu semakin ke atas semakin sedikit. Adapun tingkat trofik pertama itu dihuni oleh produsen, baik tumbuhan maupun fitoplankton, gitu kan. Jadi di sini kita lihat aja nih. Ini tingkat trofik pertama ya, karena dia produsen di situ. Terus tingkat trofik kedua mana? Ini pokoknya yang memakan herbivora gitu. Tingkat trofik ketiga mana? Tingkat trofik ketiga itu ini. Gitu, atau ya, tingkat trofik keempat adalah ini. Dia nggak ada lagi yang memakan, hanya bakteri aja, jadi nunggu mati. Jadi, organisme yang berada pada tingkat trofik tertinggi kedua, tingkat trofik kedua adalah kelinci dan kelinci dan ulat ya, kelinci dan ulat. Itu ya. Lanjut, soal terakhir. Di bidang pertanian, tanaman petai Cina sangat bermanfaat pada daerah tandus karena dapat berperan sebagai petai Cina itu termasuk ke dalam famili Leguminaceae atau polongan. Semua tanaman polong itu dia akan berinteraksi dengan bakteri ya, bakteri rhizobium gitu tuh atau azolla gitu tuh. Jadi, ngapain sih dia untuk memasok nitrat gitu kan, karena dia berperan dalam siklus biogeokimia khususnya siklus nitrogen gitu. Jadi selain leguminase ada juga pinus, koniferaceae yang bersimbiosis dengan alga dan jamur maksudnya untuk membentuk suatu siklus nitrogen itu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti kita bahas-bahas lagi ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Thank you. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.